Kita lanjutkan informasi di siang hari ini, pemirsa. Dua atlet kolaps di arena pertandingan olahraga akibat serangan jantung. Sebelum atlet bulu tangkis Indonesia, Markis Kido, yang akhirnya hembuskan nafas terakhir, ada gelandang timnas Denmark Christian Eriksen yang alami henti jantung. Sebenarnya seperti apa penanganan pertolongan pertama pada kolaps akibat henti jantung? Kita simak. Penyakit jantung dapat menyerang siapa saja, tidak hanya usia lanjut, namun bisa menyerang usia muda, termasuk para olahragawan. Seperti yang menimpa baru-baru ini pada legenda bulu tangkis Markis Kido. Serangan jantung adalah kondisi darurat medis di mana aliran darah ke jantung mendadak berhenti akibat penyumbatan. Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami serangan jantung, namun gejalanya biasanya diikuti dengan sakit dada di bagian sebelah kiri. Jadi serangan jantung mengalami henti jantung akhirnya. Nah, ini penyebabnya apa? Ada faktor risiko yang terjadi sebelumnya. Misalnya ada orang yang punya hipertensi, ada orang yang punya penyakit diabetes sejak muda, atau ada orang yang merokok sejak muda. Nah, itu hal yang berbeda. Jadi karena itu, tadi penyebab orang henti jantung bisa macam-macam. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan saat menemukan orang dalam situasi darurat seperti ini. Pertama, baik pasien maupun penolong harus tetap tenang, tidak boleh panik. Sambil menunggu ambulans, seorang di sekitar bisa memberikan pertolongan pertama seperti pemberian resusitasi jantung paru. Langkah ini pun harus dilakukan dengan saksama, seperti mengecek respon, nafas, dan menempatkan pasien di tempat datar. Nah, jadi sebelum kita memberikan bantuan, pastikan dulu kalau korban menggunakan masker agar kita juga aman. Lalu kita cek respon dan juga pernafasannya seperti apa ya Mas ya. Dan ini juga harus di tempat yang datar, betul ya Mas ya. Nah, setelah itu barulah kita boleh melakukan CPR. Sini jari manis 2, sini ya. Pemberian tekanan dilakukan untuk memompa aliran darah dengan meletakkan telapak tangan di bagian tengah dada. Setelah itu, jari-jari kedua tangan dieratkan dan lakukan penekanan pada bagian dada sekitar 5 hingga 6 cm. Pemijatan dilakukan 100 kali per menitnya hingga pasien sadar atau ketika ambulans datang. Selama masa pandemi, tentunya ada sejumlah hal yang harus diperhatikan oleh penolong agar tetap aman. Namun pada saat kita pijat, yang harus kita perhatikan adalah korban harus berada di dasar alas yang keras. Ya, jadi jangan nanti di atas tempat tidur atau spring bed kita lakukan CPR. Nah, itu tidak efektif. Maka malah bisa menjadi masalah baru. Bisa terjadi patah tulang di dada atau terjadi cedera di dalam organ. Edukasi mengenai pertolongan pertama sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa orang di sekitar kita saat situasi darurat. Nah, sekarang sudah tahu kan apa manfaatnya untuk melakukan pertolongan pertama dan bagaimana langkah-langkahnya. Karena kecelakaan bisa saja terjadi di mana saja, pada siapa saja, dan kapan saja. Dan pertolongan pertama yang kita lakukan bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Dari Jakarta, Tianisa dan Hasto Aji melaporkan.